on this computer. Sudah recording ya teman-teman. Ya ini biar nanti kalau itu nggak usah diulangi lagi. Jadi ulangi tadi Pak Riku. Jadi mahasiswa ke menu utama dulu berarti. Coba diulangi feed. Coba diulangi feed. Ini teh masuk ke websitenya akd.unpas.ac.id ya. Ya, pilih yang fish. Mungkin nanti file contoh perwalian yang sekarang juga nanti saya share ya. Biar maksudnya sekarang dijelasin, nanti kalau ada yang lupa bisa lihat dari situ. Ini tampilan awal ketika sudah klik hitung IPK. Kalau belum hitung IPK akan ada pesan seperti yang tadi, IP Anda belum dihitung, tinggal klik aja status akademik ya. Nih, tinggal klik aja. Hafiz bisa minta tolong diklik aja status akademiknya. Udah diklik, sudah ya. Hitung IPK ini kenapa jadi penting? Karena ini nyangkut ke berapa maksimal kalian bisa ngontrak mata kuliah. Misalkan ini, IPS. Jadi yang perwalian ganjil sekarang akan mengambil data atau ngacunya ke perwalian ganjil tahun lalu. Nah ini untuk IPK-nya, IPS-nya. IPS 3,73 itu maksimal 24. Nanti ada sih, nanti saya share aja, misalkan yang kurang dari, misalkan IPS-nya nih dapat 1,5, dia cuma dikasih 12 SKS. IPS di atas 1,5, tapi di bawah 2, itu dapat 18. Gitu. Ulangi kumaha Pak Riku, ulangi. Jadi kalau saya izin share screen dulu sebentar ya, boleh? Oke, boleh. Biar sekalian aja ya untuk IPS-nya. Jadi boleh dicatat ya sama teman-teman. Jadi kalau IPK-nya berapa, berhak ngambil SKS-nya berapa, begitu ya Pak Riku ya? Betul. Oke, jadi itulah kalau teman-teman SKS-nya ada yang cepat nanti ya kuliahnya, begitu Pak Riku ya? Karena Ya, bisa betul. ngambil ke atas teman-teman. Jadi teman-teman bisa kuliah di bawah 4 tahun mungkin begitu ya. Kalau sering ngambil mata kuliah ke atas. Ini terlihat ya. Ini. Oke, Nah, kelihatan. Ini gambaran untuk maksimal SKS yang didapat. IPK kurang dari 1,5 itu dapat 12 SKS. Jadi maksimumnya hanya boleh 12 SKS. Ya, berarti kalau semuanya 2 SKS berarti cuma 6 mata kuliah begitu Pak Riku. Betul. Kalau 2 SKS 6 mata kuliah, kalau yang 3 SKS berarti cuma dapat 4. Ya lanjut Pak Riku. Oke, yang di 1,5 sampai di bawah 2 itu 15. 2 IPK 2 sampai di bawah 2,5. 25 kurang sampai 2 itu 18 SKS. Kurang dari 3 sampai 2,5 itu 21. Di atas 3 itu 24. Jadi naik jenjangnya itu 3 SKS per link ini ya. Oke, ada yang ditanyain tentang IPK ini? Iya benar-benar. Teman-teman, ayo, ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa, bebas ya, jangan malu-malu. Nggak apa-apa, bebas, tenang aja. Ini sengaja biar semuanya clear. Betul, lebih jelas, lebih enak. Emang nggak? Tentang yang semester pendek, kan kalau misalkan ada yang kemarin tuh dapat nilainya E, kan bisa ngambil semester pendek, diatur nggak? Ya? Diatur misalkan kayak waktu semester 1 terus ngambilnya harus pas semester pendek yang setelah semester yang selanjutnya atau gimana? Jadi pelaksanaan semester pendek itu waktunya tetap antara bulan Juli dan Agustus. Itu setelah perkuliahan genap berakhir sebelum mulai perkuliahan ganjil. Kayak sekarang nih. Sekarang ini lagi SS ini, lagi semester sisipan. Bagi kakak tingkat yang lain. Syaratnya itu kalian sudah menempuh minimal 4 semester. Jadi kalian baru bisa tahun depan. Itu syaratnya, dan ketentuan lain maksimal SKS itu yang bisa diambil cuma 9. Jadi nggak ngecek ke IPK ini. Untuk SS ya, di luar pengecualian ya. SS tuh nggak ngikutin yang ini. Tapi langsung diambil maksimal per orang 9. Dan bisa semester ganjil dan genap.
Oh, berarti kalau misalkan saya ada semester 1 ada yang ngulang 1, cuman untuk semester 2 tuh ada yang cuma dapat nilai C tapi pengen ikut semester pendek bisa berarti ngambil bisa. Semester pendek itu saya kasih gambaran ya, tapi sebisa mungkin sih kalau menurut saran saya kuliah yang benar lah bahasanya ya, kuliah yang ini biar nilainya bagus. Jadi tidak perlu ngulang, tidak perlu SS. Tapi kalau pengen tahu gambarannya semester sisipan itu, mata kuliahnya bisa diambil semester ganjil dan genap. Syaratnya mata kuliah sudah pernah diambil. Jadi misalkan belum pernah diambil nggak bakal bisa diambil SS ya. Buat mata kuliah yang belum pernah diambil. Tapi syaratnya itu yang udah diambil karena prinsipnya perbaikan untuk semester sisipan. Setiap mahasiswa itu dikasih maksimal SKS-nya itu 9. Gitu. Pelaksanaannya dari bulan Juli Agustus. Seperti itu. Jadi misalkan nih nilai semester ganjil jelek, saya nggak mau ngulang lah di semester ganjil sekarang. Mau ngambil ikutin aja sama teman-teman yang lain. Semua mata kuliah yang muncul di semester ganjil tahun sekarang. Itu bisa diambil di SS, itu sih pilihan. Cuman SS itu berbayar per SKS. Misalkan kalian ngambil SKS 9, berarti 9 kali misal nominalnya itu 200 ya 9 kali 2 berarti 18 kayak gitu. Pilihan. Kalau yang mau ngulang tinggal ngulang diambil semester sekarang atau nggak mau deh mau memperbaikinya di SS aja kalau yang nilai C bisa. Gimana sudah kejawab? Atau ada lagi yang mau ditanyain? Gimana? Yang bertanya sudah? Nanti kalau IPK ini udah selesai, kita balik lagi ke tahapan perwalian yang barusan. Itu di chat katanya sudah, Pak. Oke. Nggak apa-apa, padahal jawab aja dihidupin suaranya, nggak bakal diapa-apain kok. Oke ya. Nggak. Saya tutup share screen-nya. Mangga di share screen ulang. Nah, udah proses DPP, sudah hitung IPK ini udah dapat IPK IPS-nya sudah muncul. Sekarang kita masuk ke tahapan intinya yaitu pengontrakan mata kuliah. Klik menu utama, balik lagi. Saran saya nggak ngeklik back ya, klik aja menu yang ada. Soalnya back tuh beberapa tampilan tuh dia malah munculin error. Jadi tipsnya klik aja menu yang ada di atas. Ya, lanjut Pak Riko. Jadi ini udah masuk ke tadi punya Hafiz ya. Tadi lanjut lagi Hafiz gimana tadi? Jadi klik status akademik tadi atau mana tadi? Coba. Mau lanjut ke pengontrakan kan Pak tadi? Cok. Pak Riko. Oh, Pak Rikonya ada telepon dulu. Nah, jadi teman-teman, untuk tadi pertanyaan Hadi tadi, kalau ngulang bagaimana Pak? Yang semester 1 tadi, apakah boleh ngulang di semester 3? Kalau menurut saya, nilai yang diulang itu lebih baik nilai yang di atas B lah ya begitu.
C, D, atau bahkan E. Tapi ngulangnya jangan di semester 3 kalau saran saya. Karena kalau ngurangnya di semester 3, nanti jatah IPK teman-teman untuk khusus kuliah yang semester 3 itu akan berkurang. Begitu. Jadi lebih baik yang tidak lulus atau mata kuliahnya ingin diperbaiki, nanti saja di semester ketika teman-teman sudah mata kuliahnya sedikit lagi. Karena semakin ke atas, misalnya naik ke semester 5 atau bahkan sudah sampai di semester 7, teman-teman IPK-nya akan menurun. Bukan IPK, mata kuliahnya atau beban SKS-nya menurun. Nah, di situ waktu untuk teman-teman ngulang ke bawah. Agar kuliah yang semester 3, teman-teman tetap bisa barengan dengan teman-teman yang seangkatan sekarang. Begitu. Jadi bareng. Together in, together out kalau bisa. Masuknya bareng, keluarnya juga bareng ya, kalau bisa. Begitu. Ya, atau boleh di SP khusus atau di semester sisipan tadi. SP khusus lagi. Di SP dulu nyebutnya kita SP ya, sekarang namanya jadi semester sisipan. Nah, di semester sisipan boleh ngulang juga. Cuman kalau ngontraknya ngulang di reguler, teman-teman tidak usah bayar lagi. Begitu Pak Riko ya? Kalau ngontraknya di semester sisipan, teman-teman harus bayar lagi. Satu mata kuliah itu 200 berapa Pak Riko ya kemarin? 275. Ya, 275 untuk satu mata kuliah. Pak, saya mah nggak mau bayar lagi. Satu ini Pak, satu S. Iya ya, 275 per mata. Satu mata kuliah kan, begitu mau 3 SKS, mau 2 SKS, pokoknya per mata kuliah 275 gitu. Tapi kalau saran saya, saran Pak Riko tadi, kalau bisa mah jangan sampai ikut SP semester pendek atau semester sisipan, karena kan kos lagi ya buat teman-teman bayar lagi. Begitu. Kalau bisa mah bagus lah terus. Waktu libur dipakai buat kuliah. Yang lain liburan, ini jalan-jalan. Kuliah, begitu jalan. Ayo kita lanjutkan. Tadi Hafiz, statusnya mau kontrak mata kuliah ya sekarang. Nah, tinggal ke pengisian KRS. Klik mana? Silakan. Klik pengisian KRS. Nah, ini di pojok kiri itu ada tambah KRS, tapi saya jelasin sebentar ya. Di sini ada total SKS. Di bawah tulisan riset itu ada program total SKS. Ini ada, bisa terlihat juga sama kita. Maksimal SKS kita berapa sih gitu ya. IPS kita semester ganjil tahun lalu berapa, IPK kita berapa. SKS ini tuh mata kuliah SKS yang sudah lulus. Total SKS ini. Misalkan satu semester itu ada 20 SKS. Ada 10 mata kuliah. Misalkan satu mata kuliah 2 SKS, berarti ada 40 SKS. Ya kelihatan dari situ. Jadi misalkan yang udah lulusnya cuma ada 5 mata kuliah, ya berarti 5 kali 2 SKS. Berarti 10 SKS yang lulusnya. Jadi bisa kelihatan dari sini ketika sudah hitung IPK. Jadi ada fitur mempermudah kalian untuk mengecek hasil IPK atau IPS. Kalau manual pun sendiri ngitungnya bisa, itu ada caranya. Ya. Jadi dilihat. Ya, selanjutnya tinggal klik tambah KRS. Nah, di sini mata kuliah semua muncul. Mata kuliah ganjil ada semester 1. Kalau balik ke bawah nih ada semester 3, ada semester 5, ada semester 7. Semua di sini muncul. Kenapa dimunculin semua? Bagi yang terkendala ada masalah kuliahnya, dia bisa ngulang, diambil lagi. Jadi mata kuliah ganjil bisa diambil di ganjil. Bagi yang IPK-nya bagus, dia bisa lompat ke semester selanjutnya. Misalkan dari sini nih, udah diklik semua, dia bisa ngambil ke semester 5. Boleh dilihat di semester 1 tuh ada nilainya kok di atas itu. Buat tadi siapa yang bertanya kan, gimana Pak cara kalau mau ngulang? Nah, tinggal diklik aja mata kuliah mana yang mau diulangi.
Misalkan nih ada nilai B, saya nggak puas B mau jadi A. Tinggal diklik aja tombol ini. Diklik tombol checklistnya. Gitu ya. Nah, sekarang karena Hafiz sendiri, mangga Hafiz sendiri mau ngambil mata kuliah mana aja di semester 3? Saya harus langsung perwalian sekarang juga, Pak. Mendingan langsung biar kelihatan, biar enak. Kirain saya tinggal, buat nyontohin doang gitu, Pak. Enggak, nanti bisa dihapus. Nanti saya kasih tahu caranya. Siap. Dosen wali itu bisa dihapus. Jadi perwalian itu ada masa perwalian, kita ngambil awal, ada masa add and drop, jadi buat kita batal. Misalkan kita udah kuliah nih, kuliah awal 2 minggu, saya nggak cocok nih mata kuliah ini, terlalu sibuk, terlalu banyak, ya udah saya batalin aja. Nah itu nanti di masa add drop, ambil aja tuh semua kan nilainya bagus. Saya kalau satu semester nggak diambil semua. Nih, misalkan ini udah ngontrak, klik kontrak kuliah. Klik kontrak mata kuliah. Nah, ini akan muncul kayak tadi, tuh statusnya masih ditunda. Ini setelah ini kalian menghubungi dosen wali untuk konsultasi. Ini mata kuliah ini gimana Pak? Untuk saya ambil semua. Ada pertimbangan yang lain enggak? Ini kan masih 20 SKS nih. Ini maksimal 24. Berarti kan ada 4 SKS lagi nih sisanya. Saya mau ngambil ke atas, mata kuliah yang mana aja. Itu nanti konsultasi dengan dosen wali baiknya gimana? Gitu. Ada yang ditanyain sebelum lanjut selanjutnya? Sok enggak? Kalau ada yang ditanyain, santai aja, bebas kok pertanyaannya. Daripada nanti malah bingung, mendingan ditanyain sekarang biar lebih jelas. Soalnya kan perwalian ini online, bisa di mana aja. Ayo, nggak ada yang mau ditanya atau langsung aja lah Pak Riku, langsung ngaguluyur. Berarti ini harus tinggal ditambah ya. Gimana caranya nambah yang sisa tadi berapa SKS nih tadi? Ya. Maksimumnya ini ya 24 SKS. Ini ada maksimal 24 dan 20. Tapi sebelum ke situ, misalkan gini, kalau nggak ada yang nanya ya, saya lanjutin. Ini kita udah ngontrak, statusnya masih tunda. Kalau kita berubah pikiran, kita bisa hapus lagi, kita bisa batalin. Cara batalinnya di samping nomor ini ada belah kiri. Klik aja nggak apa-apa. Misalkan diklik nih, saya nggak jadilah ngambil mata kuliah ini sebelum ketemu dosen wali kan. Nggak jadilah mikir-mikir, diganti lagi aja, dihapus aja. Klik hapus. Hapus langsung dicontohkan ya Pak. Ya. Ini akun siapa? Oh Hafiz, masih Hafiz ya. Hafiz langsung hapus. Tenang. Jadi semua yang belum di ACC ini dilakuin apa aja bebas. Beda cerita ketika sudah di ACC, nggak bisa dirubah lagi. Bisa dirubahnya ketika add and drop. Ya. Semoga cukup jelas. Ini nggak ada kan, jadi 9. Udah nih, saya hapus. Oh, saya mau berubah pikiran lagi deh. Mau saya tambahin lagi, tinggal klik aja tambah KRS. Mata kuliah yang tadi dihapus akan tetap ada di semester yang berlaku. Misalnya tadi adanya di semester 3, tinggal cari aja di semester 3, nanti kelihatan. Coba ke bawahin. Nih. Ada kan? Kita ambil lagi aja kalau memang mau jadi, kalau nggak jadi ya udah selesai gitu kan. Kalau nanti ada yang bingung atau ada yang bertanya, langsung bertanya aja ya. Ini udah 20 SKS, sedangkan maksimal 24. Kan sayang nih 4 SKS, ada 2 mata kuliah nih. Pengen cepet-cepet lulus lah, biar cepet beres, tinggal klik tambah aja KRS. Ya, tinggal lari ke semester 5, karena semester 3 udah nggak ada. Kalau diperhatiin, kolom semester 3 itu udah nggak ada, karena kalian udah ambil. Yang udah diambil tuh nggak ada di sini ya. Takutnya bingung, yang udah diambil di list yang barusan nggak ada di sini. Jadi biar kalian nggak pusing, klik lagi. Misalkan semester 5 nih, saya mau ngambil budaya Sunda lah, saya klik 1,
Atau yang sama apa biasanya apa enggak? Bebas. Gimana Pak Riko? Ini mau ngambil coba. Contoh ngambil aja, dulu. nggak apa-apa, bebas. Oh, nggak apa-apa, samain aja 1-2 aja biar gampang. Ya, Yang udah, penting mantap. SKS-nya cukup. Nah, klik. Oke, ini muncul kan, jadi 24. Misal ini mah ya, kalau lagi ngantuk gitu ya, coba klik tambah KRS. Misalkan lagi ngantuk nih, saya tadi harusnya ngeklik cuma 2, saya ngambil lebih dari itu. Ini fungsi maksimal SKS kita bakal kelihatan di mana ya filternya. Nih, misalkan saya lagi ngantuk nih, di semester 5 saya ngambil 1 lagi, 3. Coba ke semester 5. Nah, ini. Ya, itu aja. Lagi ngantuk nih, atau saya pengen cepat, ternyata kekliknya kebanyakan, klik kontrak. Akan ada muncul di bawah, coba ke bawah ini. KRS gagal, pesannya akan melebihi 25 SKS. Gitu. Jadi ketika udah lebih dari punya kalian, misalkan kalian dapatnya 18 nih. Tapi kalau saya lihat sih yang sekarang nilainya pada bagus, jadi yang bisa kalian itu rata-rata di atas 24. Ini nggak bakal masuk ke record kalian dan nggak bakal bisa di-input nilai. Jadi kalau ini ada pesan gagal, kalian hapus aja. Karena ini udah kelebihan 25 kan, aturannya itu 24. Jadi kelihatan kayak gini, misalnya kalau lebih dari maksimal SKS yang kalian kasih, itu nanti bakal ada pesan kayak gini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Nah, itu satu. Ada lagi untuk sastra itu ada mata kuliah prasyarat. Misalkan bahasa Jepang 1, harus lulus dulu baru bisa ngambil bahasa Jepang 2. Kelihatannya di sini, coba ditambah KRS lagi. Jadi kalau mau ngambil ke atas pun harus dilihat namanya mata kuliah prasyaratnya. Misalkan ke bawah ke semester 5, diklik aja bahasa Jepang. Ini ada prasyarat di sebelahnya ini. SS041 itu bahasa Jepang 1. Jadi kalau kamu checklist ini nanti ada pesan. Ya, ini namanya mata kuliah prasyarat ini. Jadi harus dilihat SS041 apa. Ini bahasa Jepang 1 gitu. Jadi ini nggak bisa diambil kalau nilai bahasa Jepang 1-nya kalian belum pernah ngambil atau belum ada nilainya. Klik aja kontrak nggak apa-apa. Ini masih bisa dihapus kok selagi belum di ACC sama dosen Bali. Kalau udah di ACC kita ngapusnya nanti pas masa add and drop. Bawahin. Ini karena masih 25, pasti pesannya 25. Tapi ketika ini hapus 1 aja nggak apa-apa di atas. Ini hapus juga biar kelihatan. Pesan untuk yang mata kuliah prasyarat itu akan munculnya kayak gimana sih? Catatan KRS gagal itu ada yang melebihi dari maksimal SKS yang dikasih. Ada juga karena mata kuliah prasyaratnya belum memenuhi. Kita bahas di detail ya. Ini hapus dulu KRS gagalnya. Kita kontrak lagi mata kuliah ini. Jadi catatan itu akan berubah-berubah ketika KRS gagal itu. Kalau nggak melebihi, mata kuliah sebelumnya belum ada.
Tuh, coba ke bawah ya. Belum mengambil mata kuliah prasyarat SS 401. Ini berarti mata kuliah yang bahasa Jepang 1 itu belum pernah diambil atau belum nilainya belum keluar atau belum lulus. Jadi 2 itu ya. Pesan error itu kelebihan SKS dan mata kuliah prasyarat. Nah, itu. Jadi ada jenjang mata kuliah berjenjang yang harus diselesaikan dulu baru bisa ngambil ke atas. Ini tinggal dihapus saja. Dah, ada yang mau bertanya lagi? Soalnya selebihnya ini tinggal mahasiswa yang bersangkutan konsultasi dengan dosen wali oke, meng-ACC nanti kita kelihatan tandanya. Ini ada dosen walinya di sebelah kanan. Dosen wali saya siapa sih gitu. Terus kapan mulai perkuliahan itu ada di atasnya, tanggal 14. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Ya. Jadi gimana? Atau mau langsung dengan dosen wali yang meng-ACC, Pak enggak? Biar kita lihat hasil perubahannya. Ini Hafiz Pak Iwan atau Pak Husni. Pak Husni? Oh, Pak Husni, ya boleh. Ini ada. Wah, Hafiz, ini udah fix boleh di ACC atau ini masih ada 2 SKS lagi ya? Lebar. Ya. Pak Husni, ada Pak Husni mana? Coba Pak Husni. Coba nanti teman-teman untuk kontrak atau perwalian nanti saya akan menjadwalkan. Jadi teman-teman kontrak dulu, nanti sebelum tanggal 6 atau mungkin tanggal 6-nya saya akan jadwalkan teman-teman Zoom dengan dosen wali masing-masing ya untuk diskusi. Nah, gitu. Tapi kalau yang sudah bayar silahkan kontrak dulu seperti ini kuning, tapi nanti Pak Husni atau Pak Iwan meng-ACC-nya pas Zoom barengan dengan teman-teman. Gitu, biar nggak ada kesalahan atau biar sekaligus nanti diskusi, Pak, saya mau ngontraknya apa. Jadi Pak Iwan atau Pak Husni tidak akan meng-ACC atau meng-approve ini pengajuan kontrak rencana studinya sebelum bertemu dengan teman-teman langsung ya. Anggap saja ini pertemuan antara mahasiswa dengan dosen wali sekaligus nanti untuk diskusi begitu ya. Nah, cuman yang barusan dicontohin aja ya, nggak apa-apa ya. Pak Riko. Contohin aja, nanti saya bisa bantu riset hapus lagi kok dari awal. Oh, bisa dihapus lagi sama Pak Riko. Oh, baik kalau begitu. Pak Husni, monitor Pak Husni, halo. Halo, Pak ya. Coba Pak Husni. Sekarang kalau boleh, Pak Husni pakai laptop nggak ini? Ya, pakai laptop. Coba Pak Husni, yang tadi ajuan Pak Husni, boleh Pak Husni share screen juga ya, biar teman-teman lihat data di Pak Husni yang tadi diajukan Hafiz itu bagaimana. Coba Pak Husni. Masuk ke Google-nya dulu. Share screen situ akademiknya dulu ya Pak Riko? Ya, betul. Nanti sekaligus kalau untuk bisa kelihatan sama teman-teman, kalau sudah di-approve teh, bentuknya seperti apa gitu ya Pak Riko ya? Betul. Oke, bentar. Soalnya ketika sudah di-approve sama dosen wali, kalian nggak bakal bisa mundur di luar dari waktu masa add and drop. Nanti kita kelihatan. Tadi ada tombol hapus kan di sebelah kiri, itu tombol hapusnya nanti akan hilang. Hanya bisa menambah, tapi nggak bisa dihapus. Akademik Unpas.ac.id ya, Pak Riko ya. Ya, akd.unpas.ac.id/fis. Ya. Nah, udah masuk ya ke pengguna. Coba masuk. Saya nggak tahu deh, passwordnya berubah lagi, saya lupa.
Udah login. Langsung ke mana nih? Sebentar Pak ya, saya share screen dulu biar ini dipandu. Nanti saya dipandu ya, jangan Pak Riko. Bentar, mana? Share screen, oke. Nah ini kelihatan. Halo ini. Masih. Masih di sini. Nah, sudah Pak. Ya, bisa login nggak bisa masuk. Kemarin lupa passwordnya nggak tahu. Bisa di reset ulang nggak ya? Bisa. Jadi, Iya, buat semuanya, bagi yang ada kendala lupa password dan lain-lain itu bisa menghubungi saya, atau ada satu lagi rekan Pak Wandri itu bisa membantu merisetnya ya. Pak Riku, share nomor WA Pak Riku lah di chat kalau boleh. Biar teman-teman mahasiswa di save ya nomor Pak Riku. Ini biar bantu terkendala teknis ini nih apa namanya perwalian. Sepertinya ada ini kelihatan kalau salah password tuh di atasnya ada tulisan error. Nah ini pasti salah password. Bentar ya Pak, saya bantu reset. Tuh nggak bisa tuh. Ya sebentar. Ya reset kan. Ya. Atau teman-teman yang lain di rumah juga sambil coba ya, jangan-jangan ya sambil coba aja. Password saya salah juga. Nah sekalian ada Pak Rikunya nih, langsung tanya ya, coba teman-teman sekalian. Dari lewat handphone bisa nggak Pak Riku? Bisa, nanti sebutin aja NPM-nya aja. Saya cukup NPM-nya buat ngerisetnya ya. Kalau buka AKD Unpas ACID-nya bisa lewat handphone? Bisa lewat handphone. Oke, coba teman-teman silakan sambil dicoba. Ayo. Sambil dicoba aja nggak apa-apa buat nama-nama yang udah ini. Sekalian juga buat lihat apa ya namanya, apa saya sudah berhak atau belum perwalian ya. Betul. Begitu, coba dibuka. Udah di reset Pak Riko. Sebentar Pak. Halo? Sebentar. Nanti saya langsung kirim chat ke Bapak ya passwordnya. Oh, di WA ya, siap. Ya betul. Atau ada yang mau sambil lanjut nanya? Enggak? Izin bertanya Bapak. Enggak. Ini teh ada beberapa orang yang nilainya belum keluar Bapak. Dia internet presentation sama oral. Jadi gimana Pak ya? Kalau belum keluar gitu. Ini nilainya, ini bagus. Kalian harus peduli dengan mata kuliah yang belum ada nilainya ya. Soalnya itu ngaruh nanti ke IPK kalian. Kalau mau perwalian ternyata nilai yang muncul 3, sayang IPK-nya. Nah, untuk mata kuliah yang belum ada, mungkin Pak Angga atau Pak Dadi yang lebih paham, Pak Agus, menjawabnya. Kalau secara sistem saya bisa ini. Oke. Yang belum keluar mana Pak Dadi? Itu yang belum keluar, itu kemarin kita tahan karena yang terutama yang lab ya, ada yang ada labnya, yang oral presentation dan lain sebagainya, itu adalah DPPS-nya belum keluar. Nah, belum keluar nilainya. DPPS-nya belum keluar nilainya. DPPS-nya belum dibayar, teman-teman. Tapi karena ini kewajiban nilainya harus masuk semua ya Pak Riku sebelum perwalian, jadi kami akan merubah
peraturannya teman-teman. Jadi nilai yang walaupun belum lunas DPPS karena kewajiban PIN itu ya Pak Riku harus submit barengan. Jadi kami akan mengeluarkan nilainya hari ini. Ya, hari ini semua akan dikeluarkan yang sudah lunas ataupun belum bayar DPPS-nya. Kita akan keluarkan nilai yang oral presentation dengan nilai yang komputer, begitu teman-teman. Tapi kami akan merubah aturannya nanti di mata kuliah di semester 3 sekarang. Jadi bagi teman-teman yang DPPS-nya belum lunas, kan kita sudah ngasih kesempatan teman-teman 1 tahun ya buat melunasi DPPS-nya. Bagi yang DPPS-nya belum, kami akan menahan atau tidak memunculkan nama teman-teman di mata kuliah lab, teman-teman. Di mata kuliah lab nanti nama teman-teman tidak akan muncul, berarti teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan lewat UBL-nya, begitu. Ya, jadi teman-teman wajib melunasi dulu, bayar DPPS-nya, sehingga nanti yang di semester 3 teman-teman bisa mengikuti perkuliahan yang lain. Kalau belum bayar juga, nanti namanya belum muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya bayar DPPS? Kalau bayar DPP, nah ini banyak yang salah. Pak, saya mau bayar DPP, transfernya ke DPPS, nah begitu ya. Kalau bayar DPP, teman-teman bisa melakukan lewat virtual account yang tadi ada di menu dpp.unpas.ac.id. Sementara untuk DPPS, teman-teman tidak ke virtual account, tapi teman-teman langsung transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Unpas. Pak Dadi, biasa di-share atau Pak Agus bisa di-share nomor DPPS yang rekening mandirinya di chat ya, teman-teman nanti di chat. Nah, teman-teman tinggal langsung bayar ke situ. Setelah bayar, mau bayar lewat bank silahkan, maksudnya ke bank datang langsung nulis transfer begitu ya, ataupun lewat virtual internet banking dan lain sebagainya silahkan. Setelah bayar, di screenshot buktinya, lalu kirim buktinya ke saya atau Pak Dadi atau Pak Agus untuk direkap ya bukti bayarnya begitu. Selain saya mencocokkan di rekening pembayaran yang masuk, teman-teman juga wajib untuk screen capture lalu konfirmasi. Kalau yang DPP mah tidak usah konfirmasi ya Pak Riku, karena virtual account-nya sudah langsung masuk. Nah, sementara langsung tinggal diklik proses DPP aja tanpa konfirmasi. Oke, sip. Sementara yang DPPS itu mah teman-teman wajib ke saya, Pak Dadi atau Pak Agus sudah ada sudah ada screen capture-nya langsung dikirim. Silakan tulis nama, kapan bayarnya, berapa jumlah bayarnya. Begitu nanti agar langsung bisa di capture. Jadi saya ulangi infonya ya. Yang nilainya kemarin belum keluar, yang ditahan itu adalah yang belum bayar DPPS. Tapi kemudian muncul peraturan wajib nilai semua masuk. Karena kalau nilainya tidak masuk, nanti teman-teman ijazahnya nggak bisa keluar nanti pas mau ngambil ijazah. Namanya adalah PIN ya, Pak Riku, PIN. Personal Identification Number itu keluar se-Indonesia, teman-teman. Jadi kita merubah peraturan, kita masukkan saja NIM-nya, nilainya, saya sambil belepotan. Nilainya akan dimasukkan hari ini sama Pak Dadi sama Pak Agus, ya. Tapi nanti akan tetap ditahan untuk semester ganjil ketiga ini, semester 3 ini, yang belum bayar DPPS, nanti namanya tidak akan muncul di mata kuliah yang lab, ya, di mata kuliah lab semester 3 ini. Pak, gitu, mau nanya, Pak. Ya, boleh kali. Kan Bapak katanya ini ya, kalau mau ikut yang pelajaran lab selanjutnya, DPPS harus sudah bayar dulu. Nah, tapi dulu saya kan pas daftar lihat di kertas pendaftarnya gitu, kalau DPPS bisa dicicil selama waktu berkuliah. Kira-kira kalau misalkan tiba-tiba harus dibayar lunas untuk semester sekarang, kenapa ya, Pak ya? Itu lihatnya di mana. Kalau semasa kuliah waktu itu, setahu saya diinfokan dan lain sebagainya itu adalah di tahun yang pertama. Di tahun yang pertama. Itu wajib lunasnya adalah di tahun yang pertama. Makanya dicicilnya 1 tahunan. Saya pernah bilang berkali-kali. Ya, di tahun yang pertama silahkan. Nah,
Pak ini gimana tapi COVID. Nah itu juga kebijakan yang lain kami ya. Itu gimana Pak COVID, kan kita juga ingin tetap kuliah, tapi mungkin orang tua ada yang kena COVID atau juga pekerjaannya kena COVID, apakah ada kebijakan dan lain sebagainya Oke. Untuk yang begitu, untuk yang kena COVID nanti tinggal WA saya, ngobrol dengan saya untuk diskusi. Kalau memang orang tuanya kena COVID nanti ada kebijakan ya, berapa persen minimal bayarnya. Begitu ya Galih ya. Begitu. Kalau memang terkena dampak COVID begitu. Kalau untuk pembayarannya kita sudah kasih waktu selama 1 tahun. Tahun kemarin maksudnya untuk DPPS. Sekarang ini sudah kewajiban angkatan 2021 untuk tahun yang sekarang. Begitu. Tapi kalau misalnya Galih dan keluarga orang tua terkena dampak secara langsung oleh COVID, nanti kita ada kebijakan. Gitu ya Galih ya. Nanti boleh WA saya. Baik, Jadi Pak. bertanya lagi Bapak, Oh boleh, siapa? takutnya salah. Untuk DPPS ini per tahun atau sekali? Cuman untuk- sekali. Cuman aja, sekali. Iya. Jadi kalau yang sudah lunas ya tidak akan ditagih. Beda dengan DPP ya. Baik, Bapak, Makanya, terima kasih. makanya itu diminta di tahun pertama saja. Jadi mungkin di fakultas yang lain kan mungkin cuma 500.000, tapi itu per semester biasa. Nah, semester nanti bisa jadi 700.000 tergantung perkuliahan. Kalau kita biar full tidak dibagi-bagi, dipecah-pecah, jadi 1 tahun sudah sekali saja, tidak bayar lagi yang lain. Gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk info DPPS dan nilai tadi pertanyaan yang belum muncul nilainya. Bapak izin Oh, siap Yulia. kalau buat ngecek sisa-sisa DPPS-nya itu kemana ya? Nah, itu boleh chat WA kepada dia langsung ya, chat WA kepada dia atau ke Pak Agus, itu ada datanya di pada dia atau Pak Agus. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu yang Pak Husni tadi ya, sudah siap Pak Husni untuk bukti tadi sudah di di approve atau belum? Coba Pak Husni. Ini sudah, tapi saya kendalanya sebelum bisa login ini. Masih iya, belum? masukan juga buat yang lain. Ini mah tips and trick aja. Kalau ada terkendala login, Iya. coba di clear cache-nya. History browsernya dihapus saja. Oh, history browsernya dihapus Pak Husni. Coba Jadi ada buat beberapa teman-teman browser semua. yang dia masih menyimpan user kita password yang awal. Jadi itu meskipun udah di reset nggak bisa masuk. Ada kejadian kayak gitu. Ini masih itu, Pak Riku. Halo, Pak Riku. Ya. Ini masih saya kendala, nggak bisa ini. Nggak Atau bisa masuk, ini. kalau di Atau ini aja. boleh Minta saya tolong Pak Riku lah. boleh sama saya. Ya. Nah, Oke, maksud saya Pak Riku aja langsung lah di handle. Oh, oke, biar Siap, cepat Pak. ya. Ini kan Iya. masih Iya, biar apa cepat namanya itulah, latihan ya, lah, latihan. ya. Boleh Siap, sama Pak. siap. Sebentar ya teman-teman. Ini 50 orang ya, 30 orang lagi kemana ya? Ketua angkatan teh siapa? Apa Hadi atau siapa yang ketua angkatannya? Masih saya Bapak. Ini teman-teman yang lainnya atau Pak Dadi punten dibikinin itu atau Pak Agus dibikinin, saya lupa daftar hadir di Google Form, coba biar nanti kelihatan yang Sisanya ada yang izin Bapak. Hah? Ini Ada yang izin tadi beberapa. Oh, ke Hadi. Oke, Ya. oke. Izin Oke. siap. Ayo Pak Ariku, siap. Makasih, Di. Pak Husni, kalau langsung saya ACC boleh tampilannya? Silakan aja. Pak Husni share, Ya, share tampilan di Pak Husni ya? ya silakan dengan senang hati, terima kasih. Oke.
Oke, Udah siap. dibantu ya, silakan. Karena ini mah info aja, karena tampilan masing-masing mahasiswa dan dosen wali itu punya menu yang berbeda. Jadi buat privasinya kayaknya saya nggak share ya. Ya, boleh Pak Riko. Langsung aja di approve ya. Di satu habis ya. Buat langsung di share screen. Karena untuk bayar DPPS tadi itu ada rekening mandirinya di chat ya, Pak Agus sudah share di chat. Dan untuk nilai oral, presentation, dan juga internet presentation sudah diinput ya nilainya oleh Pak Agus ya. Silakan teman-teman cek lagi, masuk ke menu akd.unpas.ac.id/fish, lalu masukkan nomor dan juga NPM. Yang Hafiz boleh di-share lagi? Harusnya udah berubah tampilannya. Hafiz, masih hadir, Fiz? Hadir, Pak. Oke, coba share screen lagi yang tadi, Fiz. Nah, sudah berubah kan statusnya ya? Jadi diterima. Oke. Sekarang tombol penghapusannya itu udah nggak ada di kiri, adanya di kanan. Dan udah nggak bisa mundur ini. Oh, keluar, Fiz. Lagi, ya diklik lagi aja. Mission KRS-nya. Nih, tampilannya akan diterima. Sudah diterima ini, kalian nggak bakal bisa mundur kayak tadi. Ya. Oh iya, buat yang lain nanti tahun akademik yang di atas ini juga diperhatiin ya. Nanti ada semester ganjil atau semester genap. Nih, ini sudah muncul, statusnya sudah diterima. Tombol hapusnya sudah nggak ada. Jadi, selama periode perkuliahan udah di ACC, kalian hanya bisa menambah, nggak bisa ngapus. Untuk ngapus ini bisanya di waktu add and drop. Jadi itu buat yang pembatalan mata kuliah, mau ada yang berubah, ada yang nggak jadi. Tombol ini akan hilang ketika waktunya udah lebih dari tanggal 6 September. Jadi setelah 6 September tombol ini akan hilang. Kalau sekarang masih ada, jadi karena masih bisa tambah kan, ini masih ada lebih dari 20. Tinggal klik tambah, caranya sama kayak yang tadi. Kalau udah diterima nggak bisa dihapus, meskipun ada gambar yang di sebelah kanan ini, kalau diklik nggak bakal berubah. Klik aja. Buat contoh, diklik aja nggak apa-apa. Salah satu sama Hafiz. Tuh, sudah tidak dapat mundur. Karena itu sudah di ACC. Oke. Nanti kalian bisa berubahnya lagi ketika ada masa add and drop atau perubahan rencana studi untuk PKRS. Ya. Seperti itu gambaran dari sistem. Oke, diklik kembali aja nggak apa-apa ini. Nah, kamu bisa, ini ada tombol. Saran saya sih nggak ngeklik tombol back yang ada di browser ya. Nah, misalkan ini udah di ACC nih, kalian harus punya pegangan bukti bahwa kalian itu udah perwalian. Harus punya apa namanya arsip. Saya sih nyaranin gitu. Arsip kalian selama kuliah itu jangan sampai hilang sampai lulus. Oke. Tinggal klik ini ada tombol cetak buat arsip kalian. Ya. Saran saya sih selama kuliah ini kalian harus megang arsip semua KRS termasuk nilai. Nah, ini arsipnya. Dah, sepertinya untuk sistem KRS sudah selesai, Pak. Tinggal masih ada yang bingung atau yang mau ditanya, boleh.
Mangga yang lain bisa ada yang mau ditanyain atau sudah paham? Semoga udah paham sih. Pak mau bertanya, Mangga. kan kita tuh bisa memilih mata kuliah. Betul. Nah, mata kuliah yang enggak kita ambil tuh di semester selanjutnya harus tetap diambil atau enggak gitu? Nggak usah. Nggak usah. Jadi untuk ngambil mata kuliah itu dibatasin sama perhatian SKS maksimal. SKS maksimal, di luar itu kalian bebas mau ngambil yang mana aja. Ya, jadi ada SKS maksimal, ada prasyarat. Jadi kalau yang nggak diambil ya biarin aja. Misalkan kalian dikasih 24 SKS nih. Saya mah mau nyantai, mau ngambil aja 10 SKS, ya 10 SKS ambil. Resikonya bisa lebih lama kuliahnya. Sama saran pengalaman. Kalau udah nggak bareng, kuliah jadi lebih malas. Kebanyakan ya, nggak semua. Ya. Jadi sebisa mungkin barengan lah gitu ya, dari awal masuk sampai terakhir. Banyak kok sastra yang masuknya bareng, keluarnya bareng gitu. Soalnya kalau udah beda tuh bisa bareng sama adik tingkat kalau buat yang ulang, bisa bareng dengan kakak tingkat buat yang ambil ke atas. Saran dan masukan aja. Kalau dikasih 24 sih saran saya mendingan dipenuhin aja semua biar cepat beres. Gitu. Masih ada lagi? Pak izin bertanya. Mangga. Kan saya ada salah satu matkul yang bobot nilainya tuh 0. Ya, dapat E ya? Dapat E itu gimana Pak? Apa emang nilainya 0 gitu? Jadi gini, untuk gambaran ya, bobot nilai 4, A itu bobotnya 4. B itu 3, C2, D1, E0. Jadi otomatis kalau dapat E itu IPK-nya nggak bakal nambah. Soalnya itu nanti nyambung ke perkalian SKS untuk menentukan hasil IPK akhir. Itu. Jadi kalau yang E itu ya pilihannya kalau emang dapat E itu dia ngulang di tahun depannya atau yang tadi yang semester gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, atau Pak Angga bisa juga ya kalau misalkan nilai E konsul ke dosennya bertanya, Pak kenapa saya dapat nilai E kalau emang nggak yakin gitu ya. Kalau nilai E boleh, itu nanti boleh tanya selama memang teman-teman merasa bahwa tugas masuk, ya kehadiran juga full, misalnya di Zoom, tapi kehadiran di Zoom juga, atau bukan di Zoom, di UBL ya, kehadiran di UBL merasa hadir, tapi cek dulu apakah UBL-nya full atau tidak ya Pak Riko ya kan, walaupun hadir tapi slide-nya tidak dibuka semua, atau minimum waktu pembelajarannya tidak memenuhi yang disyaratkan oleh dosen, mungkin sistem tidak akan membuat hadir ya Pak Riko, akan tidak hadirkan begitu oleh sistem begitu. Nah, tapi di Unpas ini tidak ada mekanisme perbaikan nilai. Nah, ini harus dicatat baik-baik sama teman-teman. Tidak ada mekanisme perbaikan nilai jika nilai yang sudah muncul itu lebih dari 1 bulan ya. Begitu. Maksudnya kalau tadi protes, bukan protes ya, ingin diskusi atau mempertanyakan kalau saya dapat E dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan perubahan nilainya oleh dosen yang bersangkutan ya. Ini bukan perbaikan nilai dalam artian memang sudah jelas E lalu saya ingin minta dites ulang. Atau itu tidak bisa. Tapi kalau ini memang teman-teman merasa sudah berusaha maksimal, kenapa masih nilai E misalnya begitu ya, boleh diskusi. Nah, lalu ternyata dosennya memang salah nginput nilai. Nah, kalau memang teknisnya salah nginput nilai, itu biasanya mekanismenya 1 bulan masih bisa dilakukan sebelum input PDPT berakhir ya Pak Riko. Ya, betul. Oke, 1 bulan masih aman lah Pak Riko ya, masih bisa. Masih aman. Itu masih bisa. Tapi setelah 1 bulan bagaimana Pak? Kalau setelah 1 bulan, apalagi 1 tahun berikutnya nih baru ngurusin, Pak ini kenapa? Itu mohon maaf, itu tidak bisa dilayani karena sistemnya sudah tutup teman-teman. Kalau sistemnya tutup, artinya data yang jadi begini teman-teman. Nilai teman-teman ini semua, nilainya itu bisa diakses secara online karena servernya bukan dilaporkan di Unpas.
tetapi servernya nilai data teman-teman itu terlaporkan di pangkalan data perguruan tinggi se-Indonesia, namanya PDPT. Kenapa harus dilaporkan ke sana? Karena untuk mencegah pemerintah tidak mau lagi ada kampus yang abal-abal atau kampus yang ujuk-ujuk ada nilainya tanpa ada perkuliahan, tanpa ada apa, atau menghindari ijazah bodong atau palsu, ya begitu Pak Rik? Ya, begitu. Betul Pak. Sehingga teman-teman riwayat perkuliahannya semuanya ada semester ini apa, dan itu boleh dilihat walaupun bukan teman-teman yang punya akunnya, orang lain bisa lihat. Terutama nanti ketika teman-teman mau melamar CPNS, mau melamar pekerjaan kemana, ke BUMN dan lain sebagainya, itu HRD BUMN-nya, HRD tempat teman-teman mau melamar kerja, bisa ngakses langsung, ngecek nilainya, walaupun teman-teman nggak ngasih password atau kodenya nggak. Bisa langsung klik PDPT, tulis nama teman-teman di situ, nanti akan langsung muncul riwayat perkuliahan teman-teman. Begitu ya Pak Riku? Betul. Sehingga itu membuktikan bahwa teman-teman betul-betul kuliah. Teman-teman betul-betul tidak beli nilai atau apalah dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan demikian tidak bisa perubahan nilai itu dilakukan di luar program atau di luar semester yang sedang berjalan. Misalnya yang tadi E-nya semester kemarin baru dibetulkan tahun berikutnya. Ayo Pak, rubah. Walaupun ada kesalahan dosen misalnya akhirnya ketahuan nih, memang ada kesalahan input misalnya. Itu tetap tidak bisa diperbaiki, teman. Karena sistemnya sudah di-close. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin berdiskusi dengan dosen atau ingin melihat secara langsung komponen nilai apa saja yang menyebabkan teman-teman menjadi E nilainya, itu maksimum bisa dilakukan hanya 1 bulan setelah nilai keluar. Begitu. Kalau lebih dari 1 bulan, mohon maaf sekali begitu, karena sistemnya sudah disimpan di server nasional gitu di Indonesia, dan itu tidak bisa dibuka oleh kita karena sudah masuk ke nasional. Begitu ya teman-teman. Itu Ya, ada betul. daftar hadir, mohon diisi teman-teman di Google Form, silakan klik di chat yang dikirim oleh Pak Dadi, diklik, diisi daftar hadirnya. Untuk kami mengetahui nih yang hadir hari ini siapa saja, nanti yang tidak hadir atau tadi ke Hadi misalnya ada alasan keluarga atau apa tidak bisa hadir, nanti bisa saya share link video ininya ya, link video hari ini. Gitu. Pak Riko ada tambahan lagi atau ada yang lain teman-teman? Sedikit menambahkan, kenapa nilai itu menjadi sangat penting. Sekarang itu nomor ijazah itu udah dikasih dari Dikti. Kalau dulu nomor ijazah masih kampus yang mengeluarkan. Sekarang nomor ijazah nasional itu dikeluarkan oleh PD Dikti. Syaratnya mahasiswa yang bersangkutan itu minimal SKS lulusnya ya, SKS lulus totalnya itu 120. SKS lulus total 120, nilai tidak kurang dari 2 atau 2,5 kalau nggak salah, 2. Terus SKS maksimal per semester tidak lebih dari 24. Jadi kalau 3 tahapan itu kalian masuk 1 aja ya, misalkan nih saya udah kuliah 6 tahun, ternyata nilai saya karena cuek gitu ya, nggak peduli, pas di akhir-akhir cuman ada 80 SKS totalnya, itu nggak bakal keluar nomor ijazah nasionalnya. Nggak bakal bisa direservasi dan ijazah kalian nggak bakal bisa dicetak. Gitu ya. Jadi banyak nyambungnya gitu. Jadi penting sekali ya begitu. Betul. Oke, teman-teman semua. Jadi kenapa ijazah nasional itu seperti kata Pak Angga tadi, biar tidak ada ijazah yang bodong, dia nggak kuliah tiba-tiba keluar dapat ijazah. Sekarang relatif kayaknya hampir udah nggak bisa, soalnya nomor itu udah diterapin wajib ada per 28 Desember tahun 2020. Semua ijazah wajib pakai nomor ijazah nasional. Nomor ijazah nasional. Sip kalau begitu. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau ditanyakan, masih bingung terkait pembayaran, terkait nilai, terkait apa lagi ya? Bapak izin bertanya. Boleh. Ini perihal nilai yang E tadi, Pak. Saya juga ada 2 mata kuliah yang dapat nilai E.
Tapi yang saya pribadi rasa udah mengikuti kuliahnya dengan baik gitu Pak. Saya udah nyoba ngontakin 2 dosen yang bersangkutan untuk berdiskusi. Saya juga udah ngirim bukti-bukti dari mulai absen, nilai tugas, sampai nilai ulangan Pak. Tapi masih belum ada tanggapan sama perubahan Pak nilai saya gimana. Mata kuliah apa? Mata kuliah TOEFL sama Lab Social Conversation Pak. Oh, TOEFL sama Lab Social Conversation. Oke, kalau begitu. Nanti, betul bagi. Nah, ini bagaimana Pak kalau kasusnya seperti ini? Nah, saya sudah kontak dosen bersangkutan, tapi tidak ada tanggapan dan lain sebagainya. Bagaimana? Akhirnya teman-teman wajib konsultasi dengan dosen wali. Kalau Hafiz tadi, Pak Husni dosen walinya, mangga konsultasi dengan Pak Husni. Untuk nanti Pak Husni bisa berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Begitu, agar bisa ditinjau ulang dan lain sebagainya. Atau kalau memang menurut dosennya betul-betul tidak layak, contoh misalnya begini, untuk social conversation. Nah, social conversation misalnya itu sudah diwanti-wanti oleh Miss Dominic, bahwa kalau di kelasnya tidak aktif selama perkuliahan, misalnya, ini setahu saya ya, karena Miss Dominic seringkali diskusi dengan kami di Prodi. Karena kelasnya memang speaking, Miss Dominic itu punya catatan semua mahasiswa. Misalnya, Hadi pertemuan minggu ini berapa menit bicaranya. Ternyata Miss Dominic itu punya data itu. Ya, minggu ini Hadi berapa menit di speakingnya. Atau bahkan minggu ini Hadi tidak speaking sama sekali. Itu ada catatannya semuanya. Sehingga kalau seandainya setiap minggu tidak pernah speaking, bahkan selalu hide video, itu kalau saya tidak salah tangkap menjadi penilaian yang sangat besar di kelasnya Miss Dominic. Bahkan Miss Dominic waktu itu bilang ke kami, apakah boleh saya failkan kalau tidak pernah aktif sama sekali, walaupun UTS UAS-nya ikut. Saya mempersilahkan Miss Dominic, karena Prodi itu tidak punya intervensi, tidak boleh intervensi ke dosen. Nilai itu silakan, dosen punya hak total, hak penuh untuk apakah mau ngasih nilai apa selama fair ya, selama fair penilaian. Nah, tetapi kalau dosen ternyata bisa menunjukkan, misalnya Hadi sekian nilainya, mata kuliahnya sekian, tugasnya masuk sekian dan lain sebagainya, ternyata betul. Nah, itu mungkin bisa diperbaiki nilainya begitu ya. Berarti ada salah input nilai, wajar, namanya manusia begitu. Nah, cuman teman-teman harus tahu, kalau khusus mata kuliah yang speaking, itu kan ada lab-nya ya. Nah, ada lab-nya. Lab-nya itu adalah yang apakah dengan saya, dengan Pak Husni, atau dengan Bu Fegi, atau Bu Restu, lab-nya. Setiap mata kuliah speaking, itu pasti ada lab. Nilai untuk social conversation, oral reporting, itu nilainya 2, teman-teman. 1 nilai yang dari Miss Dominic, 1 nilai yang dari lab. Nah, ini teman-teman harus tahu, dan ini sudah diinfokan kalau saya tidak salah ya. Jadi nilainya misalnya dari Miss Dominic nilainya teman-teman dapat 80. Lab-nya teman-teman tidak pernah masuk. Bahkan nilainya cenderung dapat nilai di bawah, katakanlah cuma dapat 30. 30 teman-teman. Misalnya. Berarti 30. Jadi nilainya nanti digabung teman-teman. Nilai dari lab berapa, nilai dari kelas Miss Dominic berapa? 30 misalnya, atau katakanlah 70 lah di kelas Miss Dominic. 30 tambah 70 teman-teman. 30 tambah 70 maka nilainya adalah 100. 100 itu dibagi 2 teman-teman. Dibagi 2 maka hasilnya adalah 50. 50 konversi ke nilainya adalah E. Jadi khusus untuk mata kuliah yang ada lab-nya, teman-teman juga wajib nanyanya ke 2 dosen. Dosen yang di kelas, yaitu dosen yang reguler kelas biasa, dan dosen di lab, teman-teman. Bisa jadi nilai lab-nya bagus, nilai di kelas Miss Dominic-nya jelek. Atau kebalikannya, Miss Dominic-nya ngasih nilainya bagus, ternyata lab-nya nggak pernah masuk. Bahkan UTS UAS-nya nggak masuk, berarti nilainya 0. Maka misalnya di kelas Miss Dominic nilainya 80, teman-teman. 80 tambah 0, 80. Dibagi 2.
40. 40 konversi nilainya itu adalah E, teman-teman. Pak Riko ada di akademik, ada konversi nilai nggak? Nilai E itu dari range berapa ke berapa, D itu range berapa ke berapa, C berapa ke berapa, dan lain sebagainya. Sambil Pak Riko nyari, nanti di share screen. Nah, begitu teman-teman. Jadi, saya ulangi, untuk masalah nilai, teman-teman harus cross-check dulu dengan data riwayat teman-teman sendiri. Jika dirasa saya sudah punya data saya sudah cukup, bahkan saya bisa katakanlah untuk berdiskusi atau bernegosiasi dengan dosen, teman-teman langsung hubungi dosen. Jika mentok, tidak ada respon, jangan lama-lama. Teman-teman langsung hubungi dosen wali teman-teman untuk minta bantuan. Nggak apa-apa, karena itu dosen wali itu sama dengan katakanlah ayah lah ya, ayah teman-teman semua selama kuliah di kampus. Kan kalau kita punya ayah orang tua kan kita ngadu ya, kalau ada apa-apa itu nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Masalah keuangan, masalah bahkan kalau dulu offline atau dulu bisa ketemu tatap langsung, banyak teman-teman yang kuliah curhat ke dosen walinya masalah keluarganya, bahkan tidak sedikit yang cerita masalah percintaannya. Karena misalnya percintaannya ini mengganggu kuliah nih, nggak apa-apa, itu silakan curhat dengan dosen walinya begitu. Pak, ini gimana, saya begini, percintaan saya ini mengganggu ini dengan perkuliahan saya. Itu silakan, jangan malu-malu ya teman-teman, boleh dilakukan begitu ya. Itu saja jawabannya Pak Riko. Ada tadi nilainya, range-nya Pak Riko, boleh di share screen untuk range pembayaran, range nilai. Range nilai kayaknya di jurusan lebih ada deh Pak. Oh, dia ada. Oh, coba Pak Dadi nanti mungkin bisa dituliskan ya. E-nya itu range-nya 50 ke bawah misalnya, D itu 50 sampai 60 kalau saya tidak salah. C itu yang C itu 60 ke 70, 70 ke 80 itu B, dan A itu 81 ke atas. Begitu ya teman-teman. Itu saja infonya. Nah, namun sekarang sebelum ditutup, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin mempersilahkan Pak Husni dan Pak Iwan untuk barangkali ada yang ingin disampaikan, karena sudah lama juga tidak komunikasi, tapi nanti akan ada waktu untuk approval ya, untuk Pak Iwan dan Pak Husni ketemu dengan teman-teman langsung di tanggal perwalian terakhir, tanggal approve terakhir berarti tanggal 6 September Pak Riko ya? Betul Pak, 6 September. Tanggal 6 September. 6 September pukul 23.59. Oke. Atau jangan tanggal 6 September lah ya. Nanti takutnya mepet, isinya ada hal yang lain dan lain sebagainya. Mungkin tanggal 4 September nanti Pak Iwan dan Pak Husni bisa ketemu dengan teman-teman, atau nanti Pak Iwan dan Pak Husni punya waktu sendiri mungkin untuk ketemu dengan teman-teman per kelasnya. Atau sekarang saya kasih berikan waktu untuk Pak Iwan atau Pak Husni terlebih dahulu, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Mangga, silakan. Ya. Mangga Pak Iwan. Masih mute Pak. Pak Iwan dulu Pak ya. Oh boleh Pak Iwan dulu. Masih mute. Ya Pak. Oh, okay. Halo. Ya mangga Pak Iwan. Oh iya. Mangga apa ya Pak? Ya mungkin belum sih buat mahasiswa ini angkatan dosen wali saya dan Pak Husni, mungkin ya kondisinya emang kondisi lagi apa ya, masih COVID, jadi masih online. Semangat aja lah, insya Allah pasti ini berakhir juga. Hujan aja adanya, jadi tetap semangat menghadapi kondisi ini, dan mudah-mudahan segera ketemu di kelas. Itu aja sih, semangat, jaga kesehatan gitu aja ya. Jadi nanti pas waktunya kelas online, teman-teman semuanya sehat gitu aja. Amin ya. Siap. Atur nuhun. Cekap Pak Iwan? Ya, itu aja. Cekap itu aja. Nanti ketemu aja di Zoom untuk dosen wali Pak Iwan, nanti di Zoom ya. Oke, siap. Makasih nanti Pak Angga. Sami-sami Pak Iwan. Maaf Pak Husni. Ya, terima kasih Pak Angga. Ini untuk anak-anakku 2020 ya. Nah, ini mungkin ada tadi
tadi yang kendala nilai, nah ini untuk oral. Nah, itu ada yang di mata kuliah Pak Husni, memang ada yang chat ya, kemarin itu belum dibalas karena ya Pak Husni kurang sehat. Jadi nah ini pasti diurus ya sekarang. Nah ini yang udah datanya udah dilengkapi dari dinyatakan. Nah sekarang nanti dengan Pak Agus nilainya ya akan segera diurus, dan mungkin ada salah input kemarin, ada yang namanya yang input tetapi ini belum dimasukkan ya. Semoga sehat aja selalu semuanya. Itu aja, nanti ya ada dengan Pak Iwan ya, mungkin ada waktu khusus ya untuk diskusi nanti kira-kira mungkin 3 hari sebelum ini aja terakhir ya, tanggal 3 atau tanggal 4 tadi ya. Terima kasih Pak Angga ya, semoga sehat selalu semuanya. Siap. Terima kasih banyak ya. Oke, hatur nuhun Pak Husni, begitu. Nah, jadi itu teman-teman, nanti ada waktu khusus paling di awal bulan September sebelum tanggal 6. Nanti Pak Iwan atau Pak Husni menginfokan ke teman-teman, ayo kita Zoom misalnya gitu. Ayo kita Zoom untuk approve ya, untuk approve KRS, untuk approve perwalian, atau bahkan tadi yang punya jatah 24 SKS kan semester 3-nya cuma 20 SKS. Nah, kontrak 4 SKS-nya mata kuliah apa nih? Nah, itu boleh nanti diskusi dengan dosen wali masing-masing ya waktunya. Begitu saja. Cekap paling ini Pak Rigo ya? Pak, boleh tambahan sedikit? Boleh, silakan Pak Rigo. Untuk Hafiz masih bisa share screen nggak? Hafiz, masih bisa share screen, Hafiz? Bisa Pak, sebentar Pak. Biar sekalian untuk proses airdrop biar. Oke, boleh. Mangga di share screen aja. Tuh di daerah kuota. Masih loading. makd.unpas.ac.id, klik FIS. Udah? Diklik FIS-nya? Lagi loading ya? Oh, masih. Bukan, ini yang Unpas. Atasnya jangan Unpas, yang FIS. Nah, yang ada di pojok kiri. Biar sekalian ada gambaran buat waktu nanti add and drop. Bagi yang mau berubah pikiran mata kuliah, kan waktunya study access itu adanya di add and drop. Mau nambah atau mau ganti, jadi sekalian aja dicontohin. Tidak kerasa ya, udah hampir setengah 12. Kita menikmati diskusi hari ini. Semoga kalau memang ada yang masih bingung, mangga bisa via Japri ke nomor saya yang di-share itu. Mungkin nanti di jam kerja saya balasnya. Soalnya perwalian ini ngaruh ke semuanya gitu, karena ini memang tahap awal. Jadi kalau perwalian ada bermasalah, itu ada bermasalah ke depannya. Kemarin ada hanya gambaran aja. Contoh ya, contoh. Ya, perwalian itu bermasalah, jadi dia nomor PIN-nya nggak bisa keluar. Waduh, berarti pas udah 4 tahun kuliah nggak bisa dapat ijazah? Ya, dan itu pengurusannya sangat panjang. Bisa, tapi untuk PIN itu ada pengurusannya lagi. Cuman persyaratannya itu lumayan banyak dan waktunya bisa sampai 3 bulan lebih. Oke, baik. Jadi memang harus hati-hati ya begitu. Ya. Oke, silakan. Ini dilanjut. Pengisian KRS. Nah, tampilannya ini udah berubah. Sekarang ini udah masuk ke saya buat set jadi tampilan PKRS.
Untuk tambah KRS sama aja ya. Sama kayak KRS yang tadi. Nah, untuk menghapusnya coba diklik sekarang. Pilih salah satu aja. Ini tadi udah saya coba hapusin beberapa, nanti ini saya hapusin total untuk yang habis, jadi bisa milih yang mana lagi aja. Karena add and drop itu tampilannya akan berbeda dengan perwalian yang tadi. Sedikit berbeda. Nah, ini ada tulisannya drop. Ini harus diklik drop-nya jika emang batal. Jadi tahapan add and drop itu kalau ada yang mau di drop, kalian harus drop dulu, jangan ditambah dulu ya. Di drop dulu baru ditambah. Oke. Biar SKS-nya cukup. Add tambah drop kurang lah begitu ya. Ini ada keterangan kan drop ya. Ini harus dihapus, jangan sampai ada pesan kayak gini. Jadi 2 kali ngapusnya. Hapus saja. Jadi sampai bersih lah, tidak ada di tampilan kalian gitu ya, mata kuliah yang untuk. Kalau yang kayak gini ini belum selesai nih, nanti masih kehitung SKS-nya nih 12 tuh. 6 kan. Hapus saja. Dah. Jadi kalau untuk nanti FRS itu harus bersih. Ini udah bersih nih, tandanya nggak ada masalah. Ya udah di drop, tinggal kalian tambah lagi. Setelah tambah muncul lagi statusnya statusnya belum ditunda, hubungi lagi dosen wali buat meng-ACC-nya. Oke, nanti statusnya harus terima lagi ya. Ya betul, harus yang ada di bawah ini harus naik ke atas. Ini tandanya KRS yang nggak ada masalah udah oke. Kalau tambah berarti tinggal di gimana tambah? Klik tambah PRS berarti. Kalau tambah mata kuliah. Boleh, coba. Tadi kan mengurangi sudah, sekarang tambah. Karena misalnya bentrok ngambil yang ke atas misalnya nih ya. Betul. Kalau jadi mau dibatalin. Nah, kontrak yang mana aja? Yang mana aja. Nanti yang punya Hafiz akunnya saya balikin seperti awal lagi ya. Nih, kan tunda lagi tuh, tinggal menghubungi dosen wali. Semisal udah menghubungi ini kalau ditunda sampai kalian sampai beres gitu ya, ini nggak bakal bisa diinput nilai ini statusnya karena kan dia belum diterima ya. Jadi nanti jurusan juga nggak bakal bisa nginput nilai dari dosen. Oh, karena belum terkontrak. Betul, dan kemungkinan di UBL juga harusnya nggak bakal masuk ini statusnya yang tunda ini. Jadi cuma yang diterima aja yang ada di UBL. Begitu ya. Oke. Tinggal nanti semisal nih dosen wali sudah menyetujui. Coba di refresh. Harusnya dia naik ke atas. Diklik ya, refresh boleh lah. Diklik cari boleh. Jadi kalau ada tunda-tunda gini dia harus diberesin nih, jangan sampai ada tunda PLS berlebih. Ini nanti bisa bermasalah tuh, dan naik lagi ke atas kan. Ini udah KRS yang benar, rapih, dah gini. Ini udah selesai, ini tinggal kuliah aja. Alhamdulillah. Nah. Aman ya? Aman? Aman lah, karena nanti kalau pas nyoba sendiri pasti mulai muncul pertanyaan. Tapi karena sekarang mungkin yang berhak tadi baru 12 orang, mungkin yang lainnya masih belum bisa kontrak mata kuliah begitu. Ya, keuntungan buat yang nyoba langsung Hafiz biasanya jadi lebih lancar. Lebih lancar. Cekap Pak Riku, cukup? Cekap Pak. Oke. Sebelum saya close, masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, sebelum kita close, berkenan teman-teman membuka videonya terlebih dahulu agar kita foto bersama, capture untuk bukti kegiatan kita pada hari ini ya. Halo? Silakan dibuka videonya agar kami ingin meng-capture, dibuka. Pak Dadi atau Pak Agus boleh di-capture nanti, dibantu difotokan. Untuk ini ada berapa slide? Ini ada 3 slide. Akhirnya. Oh, Gali udah panjang lagi rambutnya. Iya Pak. Nggak apa-apa lah ya. Kan kalau kuliah udah nggak apa-apa, rambutnya mesti gondrong apa-apa juga boleh lah.
Gitu, yang penting dinikmati begitu. Ada siapa lagi nih? Sudah lama saya tidak ketemu. Ada Indra, ada Dita, Ardi, siapa lagi? Zahra, terus Kania, Munia, Gara, Ainun, Siti Hasanah, Aristi, terus siapa lagi di slide yang kedua? Ini slide yang kedua belum pada dibuka ini videonya. Sanda, Cindy, Haura, Nova, Shiva, Natasha, Marsanda, Eli, Bagas, siapa lagi? Dwi, Muhammad Sadilah, Valda, terus siapa lagi? Pak, mohon maaf kalau ngerasa error. Oh, oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, yang error-error kameranya nanti sebelum perkuliahan coba beli webcam ya di apa namanya marketplace 100.000 lah, banyak lah begitu ya, agar nanti dosen teman-teman semua mungkin kangen juga biar ketemu dengan teman-teman sekalian. Pak Husni bisa di foto, di capture Pak Husni? Oke. Di print screen aja lah begitu. Oke. Dihitung Pak Husni. Slide yang pertama dulu. Yang pertama ya. Oke. Belum. 1, udah Pak Husni? 2, 3. 1, ya, 2, 3. Slide yang kedua Pak Husni. Oh, ini juga ada banyak itu. Nova, ada Fawaz, Jericho, Dwi Nurjana, Cindy, Gina, dan teman-teman. Hitung Pak Husni, punten. 1. Ya. 1, nah. Iya, 1, 2, 3. Oke. Sudah Cuma ya. 2 ya? 2 aja, cuma 2 slide ya. ini. Karena cuma 50 orang ini yang hadir. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk mengikuti sosialisasi kontrak mata kuliah, biar tidak salah kontrak. Karena kalau ada kesalahan kontrak mata kuliah atau bahkan tidak kontrak, teman-teman akan bermasalah nanti untuk ijazah. Karena yang tadi disampaikan, ijazah wajib punya PIN. PIN itu adalah Personal Identification Number untuk ijazah ya, Pak Riku, begitu. Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, maka rekan-rekan tidak bisa mendapatkan ijazah nanti di akhir studi di Unpas jurusan Sastra Inggris. Begitu ya. Itu tolong diperhatikan. Bagi yang belum perwalian, minimal perwaliannya itu adalah 25%. Ya, tadi 25% itu adalah 3.100.000. Kalau tidak perwalian, permasalahan yang utama adalah teman-teman nanti tidak bisa kontrak atau tidak bisa mengikuti perkuliahan di UBL, dan tentu saja karena sistem di Unpas itu nanti mungkin teman-teman akan ya selama 1 semester ini akan off. Nah, selama semester 1 ini akan off dan dianggap tidak kuliah sama sekali, dan itu sangat merugikan sekali. Jadi bayarnya tetap harus full, sementara nilainya tidak bisa diikut. Termasuk yang DPPS tadi. Yang DPPS yang belum sama sekali bayar, silahkan untuk bisa membayar karena waktunya sudah diundur selama 1 tahun. Begitu dari tahun yang kemarin, tahun awal. Bagi rekan-rekan yang berkendala atau bermasalah karena orang tuanya terkena dampak COVID dan lain sebagainya, bisa diskusi dengan saya nanti untuk pembayaran DPPS ya, berapa persen dulu misalnya begitu. Tetapi kalau DPP itu diskusinya bukan dengan saya teman-teman. Kalau DPP itu ranahnya ada di Wakil Dekan 2 di fakultas ke Pak Boy ya, itu ranahnya di fakultas. Begitu untuk masalah diskusi ini dan lain sebagainya. Kemarin ada yang nanya juga ke saya bagaimana. Begitu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Pak Riku sebagai narasumber pada kesempatan hari ini dari akademik yang sudah berkenan menjelaskan. Lalu juga ada Pak Iwan, dosen wali kelas A, Pak Husni dosen wali kelas B, dan juga Pak Dadi dan Pak Agus yang juga mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat,
tidak kekurangan suatu apapun, bahkan harus tetap semangat begitu kuliahnya, biar cepat-cepat beres, biar cepat-cepat lulus, nanti membanggakan orang tua masing-masing. Ya, thank you for your attentions. See you next time, of course, ya, in the classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hatur nuhun Pak Riku, Pak Husni, Pak Iwan. Sami-sami, Bang. Pak Dadi, Pak Agus, terima kasih. Pak Agus, Pak Dadi absen aman ya? Sudah diisi semuanya. Lupa, harusnya diingetin itu absen diisi. Lupa. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nuhun Pak Rikunya. Ya, sami-sami, Pak.